Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Rasul Ramadan dengan NIM I2210546. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu prototyping. Jadi di sini saya mencari sumbernya dari luar juga. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian prototyping. Prototyping adalah proses membuat model awal dari satu produk untuk menggambarkan ide, fitur, atau alur kerja. Prototype ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan umpan balik, dan mengurangi risiko kegagalan produk akhir. Yang kedua, ada tujuan prototyping. Pertama ada memvisualisasikan ide atau konsep produk, menguji fungsionalitas dan user experience, yaitu UX, mengidentifikasi masalah desain lebih awal, mempercepat proses pengembangan produk, mendapatkan umpan balik dari pengguna atau stakeholder. Lalu ke jenis-jenis prototyping. Jenis ini ada 5 bagian ya, 5 jenis. Pertama ada low fidelity prototype sederhana seperti sketsa di atas kertas atau wireframe, fokus pada alur dan struktur. Kedua ada high fidelity prototype, yaitu menyerupai produk akhir lengkap dengan desain dan interaktivitas. Tiga ada throwaway rapid prototype, dibuat cepat untuk diuji dan dibuang setelah mendapatkan feedback. Keempat ada evolutionary prototype, yaitu terus dikembangkan hingga menjadi produk akhir. Yang kelima ada incremental prototype, itu produk dibangun dalam beberapa bagian atau modul yang dikembangkan terpisah. Lanjut ke tahapannya. Di sini ada 6 tahapan prototyping. Pertama ada identifikasi kebutuhan pengguna, membuat sketsa atau wireframe, membangun prototipe awal, uji coba dan kumpulkan feedback, perbaikan berdasarkan feedback, dan iterasi prototipe hingga finalisasi. Dan ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini kelebihannya cepat dan murah, membantu komunikasi antara tim dan klien, mengurangi kesalahan desain sejak awal. Dan kekurangannya yaitu bisa membuat ekspektasi yang salah jika terlalu mirip produk jadi. Iterasi berulang bisa memakan waktu dan tidak selalu mencakup aspek teknis. Nah, jadi selanjutnya kedua itu ada dari PPT, masuk ke konsep dasarnya, dasar prototyping. Jadi teori singkatnya, prototyping adalah tahap menyambungkan antar halaman atau komponen UI untuk simulasi pengalaman pengguna. Nah, tadi jenis-jenisnya juga sudah dibacakan. Lalu ke fungsinya, uji interaksi sebelum coding, kedua presentasi ke stakeholder. Terus ada tools populer untuk prototypingnya. Jadi tools-toolsnya ada 4. Yang pertama ada Figma, Adobe XD, InVision, Prototypy. Jadi Figma kelebihannya kolaboratif dan mudah digunakan. Kedua Adobe XD itu integrasi Adobe Auto Animate. Terus InVision spesialis prototype interaktif, dan Prototypy logika interaktif dan gestur. Jadi di sini ada step by step dari prototyping di Figma. Yang pertama ada siapkan desain yang akan diprototyping. Pastikan UI telah lengkap mulai dari layout, teks, gambar, dan hingga tombol. Kedua, buka tab prototype. Tab prototype terletak di panel kanan atas. Setelah klik akan muncul menu koneksi antar elemen, pilihan animasi, dan pengaturan halaman pertama, starting frame. Yang ketiga, pilih elemen untuk diarahkan. Klik elemen seperti tombol, teks, atau gambar, lalu drag panah biru ke halaman atau frame tujuan. Contoh, klik tombol masuk, arahkan ke halaman dashboard. Klik ikon profil, arahkan ke halaman profile user. Dan keempat,
atur jenis interaksi dan animasi. Setelah koneksi dibuat, muncul opsi. Yang pertama ada interaction trigger, on click while hovering after delay. Kedua, animasi type, instant smart animate push slide in. Lalu kelima, klik tombol play untuk preview. Klik icon gambar ini di pojok kanan atas atau tekan present untuk melihat hasil prototyping langsung. Lalu ada menambahkan interaksi dan animasi. Jenis interaksi umum di Figma ada hover effect, click, navigate, scroll and overflow, animation, smart animate. Lalu tipsnya menggunakan smart animate untuk transisi lembut, simulasikan hover menggunakan varian. Selanjutnya ada micro interaction dalam prototyping. Teorinya micro interaction yaitu animasi kecil yang membuat UI terasa hidup, misalnya loading, tombol berubah saat diklik. Terus ada Figma support, smart animate, variants, komponen, properties. Selanjutnya ada best practices dalam prototyping. Sini ada 4, yaitu fokus pada fungsionalitas utama, konsisten dengan desain sistem, beri nama layer dan frame dengan jelas, dan jangan buat terlalu kompleks untuk user testing awal. Lalu ada di uji coba dan presentasi prototipenya. Tips untuk uji prototipenya, gunakan present mode di Figma, simulasikan semua skenario interaksi, dan catat feedback dari pengguna uji coba. Nah, terus prototype bisa digunakan untuk uji coba pengguna, usability testing, presentasi ke klien atau stakeholder, dan kolaborasi dengan tim pengembang. Ya, mungkin sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.